Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya, ya saya tadi ya. Bagaimana tidurnya dia bertanya, bagaimana menghilangkan pakaian yang terkena najis dengan menggunakan deterjen, sabun gitu ya? Itu gimana itu? Boleh nggak? Boleh. Ya, setelah hilang katakanlah darah, karena kalau tanpa pakai deterjen ini susah hilangnya. Setelah hilang baru dibilas. Tahu dibilas? Ya. Apa sih dibilas itu bahasa Indonesia? Digesak. Sama. Bilas. Jadi boleh tarik ya. Ini bapak yang mau bertanya, monggo. Oh iya, bolehkah orang yang punya janabah membaca istighfar atau membaca salam? Boleh, karena istighfar itu bukan membaca ayat Al-Quran. Membaca salam juga, assalamualaikum, bukan membaca ayat Al-Quran. Oh iya, kita sedang punya janabah membaca istighfar, membaca sholawat, membaca salam boleh, bahkan membaca ayat Al-Quran. Sebetulnya ayat Quran ini, tapi kalau tidak diniatkan membaca Al-Quran itu boleh. Dipaparkan dalam kitab Fathul Mu'in, bagi orang yang punya janabah dalam hal ini terbagi kepada 4 hukum. Saya ulangi, andai kata ada orang yang punya janabah membaca ayat Al-Quran, pertama kalau diniatkan membaca Al-Quran yahud, haram hukumnya. Kalau niat membaca Al-Quran sekalipun hanya 1 ayat. Kedua, kalau niatnya niat zikir, tak zikir, itu tidak haram. Dua. Yang ketiga, kalau niatnya membaca Al-Quran sambil berzikir, kedua-duanya diniati, itu hukumnya haram. Yang keempat, kalau mutlak nggak diniatkan zikir, nggak diniatkan membaca Al-Quran, nah ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Cuma yang lebih rojih, yang lebih kuat pendapat yang tidak membolehkan. Contoh, andai kata ada seseorang punya janabah, mendengar ada tetangganya yang meninggal dunia, spontan dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat Quran bukan itu? Ayat Quran. Kalau diniatkan membaca ayat Quran haram. Tapi kalau niatnya saya niatnya zikir di dalam hati, enggak haram. Saya niat zikir sekaligus membaca Al-Quran, itu juga haram. Nah, sekarang bagaimana kalau spontan saja, nggak niat baca Quran, nggak niat zikir, udah terbiasanya kalau mendengar ada yang meninggal spontan membaca inna lillahi wa inna ilaihi
sahih yang lebih kuat yang mengharamkan. Kenapa? Karena menurut kaidah dalam ilmu ushul fikih, idza kana halal wal haram fal yatruk ataupun fal ijtinab aula. Kalau dalam suatu kasus ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, yang lebih aman fal yatruk, tinggalkan. Kan lebih aman tuh ya. Jadi begitu Bapak penjenanya yang saya hormati. Jadi kalau kita punya janabah, membaca salam, membaca istighfar itu tidak haram. Oke Pak? Oke. Yang lain tadi siapa? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak Kiai. Saya ingin menanyakan masalah darah yang keluar dari perempuan ya, yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Sekarang karena berkembangnya teknologi, banyak rata-rata perempuan sekarang melahirkan melalui sesar gitu ya. Bagaimana kalau seandainya melahirkan melalui sesar itu tidak mengeluarkan darah, apakah tetap wajib mandi gitu kan? Sebagiannya dalam fikih itu judulnya darah yang keluar dari rahim perempuan gitu. Itu aja Kay. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak penanya. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana kalau seorang wanita melahirkan dengan cara dioperasi sesar? Apakah wajib harus nifas? Saya jawab hukumnya wajib nifas. Adapun referensinya yaitu dalam kitab Al-Bajuri, syarah dari kitab Fathul Qorib, juz yang pertama, babnya yaitu bab wiladah. Di sana dipaparkan dengan gamblang. Dan saya pernah melaksanakan penelitian, menanya kepada para wanita yang memang melahirkan dengan cara sesar, lebih dari 3 orang pada itu saya bilang itu melahirkan di sesar betul, itu sih keluar darah di pasca ya tetap keluar katanya. Iya. Keluar katanya. Terus saya tanya lagi kepada wanita yang lain, sama. Jadi sekalipun dengan cara operasi sesar tetap mengeluarkan darah. Jadi saya jawab bahwa keluar wilayah ataupun melahirkan sekalipun dengan cara sesar wajib harus mandi nifas ya. Itu jawabannya Pak. Ya, referensinya dalam kitab, saya ulangi, dalam kitab Al-Bajuri, syarah dari kitab Fathul Qorib juz pertama bab wiladah. Di sana dipaparkan dengan gamblang. Demikian jawabannya. Yang sebelah sini barangkali yang mau tanya, monggo. Waalaikumsalam. Saya menghargai tentang yang punya najabah ya. Yang namanya sebelum mandi najabah itu kita disunahkan berwudu. Sedangkan kita apakah yang dimaksud itu kalau misalnya semalam mimpi atau harus berhubungan dengan suami istri, apakah sperma itu dikatakan najis? Nah, sedangkan tadi dikatakan sama Pak Kiai disunahkan untuk berwudu, sedangkan semalam kita habis berhubungan masih punya najabah itu. Terima kasih kepada Bapak penanya. Maaf saya nggak sebutin namanya belum kenal. Salah satu hal yang disunahkan bagi orang yang mau mandi wajib, entah itu mandi janabah, mandi wiladah, mandi haid, disunahkan
untuk wudhu terlebih dahulu. Nah, begitu ya. Ini pertanyaannya kenapa? Iya. Sperma itu, apakah sperma itu hukumnya najis? Sperma itu suci, cuma wajib mandi. Jadi sebetulnya ada mani, ada wadi, ada madhi, 3 ya. Ada mani, ada wadi, ada madhi, ada 3. Kalau mani gimana perbedaannya? Kalau wadi itu warnanya agak putih. Biasanya umpama ada seseorang habis kerja kecapean, setelah pipis keluar agak putih, itu namanya wadi. Hukum keluar wadi tidak wajib mandi, tapi hukumnya najis. Najis tapi tidak wajib mandi. Yang kedua adalah madhi. Madhi itu katakanlah habis segala katakan, nanti keluar lagi setelah itu madhi, hukumnya najis tapi tidak wajib mandi. Kalau mani suci tapi wajib mandi. Lalu bagaimana perbedaannya? Perbedaannya kalau mani itu keluarnya dengan rasa landak, keluarnya itu dengan gimana? Kefly dengan landak keluarnya. Kalau wadi dan madi itu tidak ada rasa landak. Itu aja. Jadi saya ulangi kepada Bapak penanya bahwa air mani itu, sperma itu hukumnya suci, cuma wajib mandi. Ya kalau sperma itu hukumnya najis, saya pegang paradigma najis. Paradigma diciptakan oleh Allah. Nah, setiap kita ini diciptakan oleh Allah mimani yuna, gitu ya. Jadi mani itu suci tapi wajib mandi. Itu saja kan pertanyaannya. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pokoknya ini karpet dikelilingi kucing atau di kucing ya, itu bersihnya caranya gimana? Maksudnya dibersihin di apa itu? Dipakai air. Begitu pakai air, sininya sebelah sini kan masih ada di sana nih, kita sulit untuk membersihkan itu. Nah, kemudian apa disedot apa segala semuanya. Yang penting ingin kita karpet masjid yang telah dijelasin kucing tadi bisa suci lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak penanya yang saya hormati. Najis itu terbagi 3. Satu najis muhabbah, najis yang ringan. Kedua mutawassithah, najis yang sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughalladhah atau najis yang berat. Saya dari awal aja ya, sudah jelas semuanya. Najis muhabbah itu adalah najis yang ringan, dan cara mensucikannya cukup disiram dengan air. Contohnya
yaitu air seni anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun selain ASI. Saya ulangi, yang menjadi najis mohon Bapak air seni anak laki-laki, bukan anak perempuan. Usianya belum 2 tahun, tidak boleh lebih dari 2 tahun, dan belum makan apapun selain air susu ibu. Jadi ada yang datang, kita punya anak ataupun punya cucu laki-laki ini, usianya baru di bawah 1 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Pipis katakanlah di baju kita atau di sarung kita, cara mensucikannya ambil aja air dikiprat-kiprat, itu sudah suci. Yang terkena pipis dari anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun selain ASI itu sudah suci. Wa baulutin liqadro dan ma'akam yakti rasyul indusikullal mahal. Begitu, itu najis. Ini mah boro-boro lagi ya, baru anak umur beberapa hari udah doyan biskuit. Pengalaman bapak ini udah makan biskuit, apalagi itu serat apa itu? Sereal, Pisang, santres. Sekalipun umurnya belum 2 tahun, anaknya anak laki-laki, kalau udah doyan pisang, doyan biskuit, ya nggak jadi titis mohon. Satu. Kedua najis mughaladhah dulu lah. Mughaladhah itu adalah najis anjing maupun babi. Itu jelas dalam Al-Quran untuk babi, dan kalau untuk anjing adanya di dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau badan kita, pakaian kita, atau bejana kita dijilat oleh anjing ataupun babi, maka cara menyucikannya dengan 7 kali sucian, salah satunya menggunakan debu. Gampanglah, cuci aja 1 kali, 2 kali, yang ketiga kali air ditaruhin debu kosong. Yang terakhir, yang ada kata yang ke-4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Begitu caranya. Yang ketiga adalah najis mutawassithah, pertengahan. Najis mutawassithah adalah najis selain daripada anjing dan babi, dan juga najis, bukan najis air seni dari anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI, itu najis mutawassithah. Cara mensucikannya Bapak, kalau andai kata nempel, dilihat, bisa dilihat warnanya, dicium, tahu dari rasanya. Tahu ya. Nah, cara mensucikannya harus hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Berarti di baju kita ini ada darah, itu cara mensucikannya harus sampai hilang baunya, bau amisnya darah, kemudian warnanya, dan juga rasanya. Gitu. Tapi ini masih ada, tapi bukan kosong-kosong. Bahkan kata para
berarti udah pakai deterjen lah, tapi masih ada aja, itu mah termasuk makruhan dimaaf. Ya, itu namanya najis mutawassithah yang bisa kelihatan. Apa itu namanya? Ainiyah. Ya. Najis mutawassithah itu terbagi dua, ada ainiyah, ada hukmiyah. Najis mutawassithah ainiyah adalah najis mutawassithah yang bisa dilihat dengan mata, dijilat dengan lidah, dicium, bisa dicium dengan hidung. Itu cara mensucikannya supaya hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Oke. Kedua, najis mutawassithah hukmiyah. Najis mutawassithah hukmiyah. Andai kata sarung kita ini terkena air pipis, apa pipis anak laki-laki yang baru ini mah pipis orang dewasa, Pak, sedikit tapi kan tetap najis. Nah sekarang sudah mengering, dicium nggak bau, ya, dijilat nggak tahu juga rasanya, warnanya nggak kelihatan, warnanya udah kering. Nah itu cara mensucikannya sama dengan cara mensucikan najis muhabbah. Cara mensucikannya sama dengan cara mensucikan najis muhabbah. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana andai karpet nih terkena najis? Ya seperti tadi, kalau memangnya terkena najis mutawassithah yang bangsa ainiyah, harus hilang warnanya, warna itu najis, baunya dan juga rasanya. Tapi kalau memangnya terkena pipis, tapi sekarang udah kering, yakin di sini nih kena pipis nih, umpama, tapi udah kering, dicium nggak bau, dijilat gimana berarti? Nggak ada ketahuan ya. Nah itu cara mensucikannya, Bapak, cukup dengan disiram. Bisa dipahami ya? Jadi najis mutawassithah, saya ulangi lagi, terbagi dua, satu ainiyah, kedua hukmiyah. Cara mensucikan najis mutawassithah yang hukmiyah, yang tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dicium dengan hidung, dan tidak bisa dirasa dengan lidah. Cara mensucikannya sama seperti mensucikan najis muhabbah. Begitu. Bisa dipahami Pak ya? Yang lainnya di belakang. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah najis itu Pak, hadas besar. Kalau kita mau mandi, niat di luar kamar mandi atau di dalam kamar mandi? Niatnya. Nah, Kita aja. terus yang kedua, seandainya kita mandi, terus airnya kecepretan yang kita mandiin itu. Iya. Doa. Ya, terima kasih kepada Bapak penanya. Saya ulang pertanyaannya. Kalau kita mau mandi wajib, apakah niatnya itu di luar kamar mandi, apa di dalam kamar mandi? Itu kan pertanyaannya ya. Ya itu mandinya mau di luar apa mau di dalam? Tapi yang jelas, menerapkannya niat itu harus dibarengkan dengan awali juz'in min badani, dibarengkan dengan awal juz dari badan kita yang kita basahin. Kalau mandinya kata-kata pakai pancuran,
tentu yang pertama kali terkena air adalah kepala. Nah, ketika air muncul hancur ke badan kita, di situ niatnya, niat mandi janabah. Tapi kalau mandinya katakanlah di sungai, mandinya di sungai, apa mungkin kepala lu gimana? Kalau mandi dari sungai, niatnya itu Bapak, ketika ini kaki ibu kita masukin ke sungai ke air, di situ niat mandi janabah. Jadi ini mah bukan masalah di luar dan di dalam, ya maaf ya, bukan di luar kamar mandi atau di dalam kamar mandi. Pokoknya menerapkannya di awali juz'in min badani gitu. Jadi kalau mandinya pakai gayung, nah ketika itu nyampe itu air, di situ niat mandi wajib atau mandi janabah. Begitu. Sekarang bagaimana air yang terkena cipratan bekas mandi? Ya, kalau yang cipratnya itu sedikit apa-apa, kalau banyak mah nggak boleh. Ini masalah ini sering sekali, udah sering sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa. Jadi dipaparkan dalam kitab Fathul Qorib, perubahan air itu ada yang disebut dengan istilah perubahan takut diri, perubahan kira-kira. Andai kata kita mandi di sebuah ember, satu ember, adakah dua belah? Nggak ada. Karena ukuran air dua bola itu menurut di keterangan yang dipaparkan dalam kitab Taqriratus Samidah bil Masailil Mufidah, bahwa air dua bola itu 217 liter. 217 liter, kalau mau dihitung 217 liter. Jadi kita mandi di satu ember, embernya gede tapi yakin ke bakal ada 217 liter, paling juga 20 liter. Iya, ya. ember 20 liter. Kita mandi, nah, karena air itu benda cair, pastilah ada yang mencerat ke situ. Apakah air yang terkena bekas mandi janabah otomatis air yang di ember itu otomatis mustahil? Enggak, tidak otomatis mustahil. Andai kata saya kasih contoh air yang mencerat sedikit, air yang di situ banyak dosa ember. Andai kata air yang mencerat, kalau kita wadah penuh segini, umpamanya segini, ini yang mencerat sedikit ada kalau. Nah, bapak ibu-ibu yang saya hormati, ini air yang bekas mandi yang kalau kita kumpulkan ada segini. Ini kita kira-kira kalau bau yang sedang, kalau rasa yang sedang, kalau warna pun warna yang sedang. Sekarang manis yang sedang manis apa? Manis jambu. Katakanlah air yang di sini ini kita kira-kirakan manisnya manis jambu. Itu air yang di situ itu satu ember. Kalau kita punya air segini, manisnya jambu, kita satuin dulu air yang ada di ember, kira-kira akan jadi manis jambu dan sisanya di ember. Kalau yang di ember itu katakanlah akan menjadi manis jambu juga, maka itu air yang di ember
hukumnya air mustamal. Tapi kalau jawabannya adalah air sendiri, manisnya juga begitu manis campur, kita campurin ke air yang beda, nggak bakal ngaruh apa-apa. Jawabannya kalau begitu berarti itu air tidak mustamal. Bisa dipahami Pak ya? Bisa. Ya, itu jawabannya. Untuk lebih jelasnya silahkan kepada para asatid lihat dalam kitab Fathul Qorib dan syarahnya yaitu Al-Bajuri karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, juz yang pertama, masih di awal. Begitu jawabannya Bapak yang saya hormati. Masih ada? Oh, bungkus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita kasusnya saat ini mungkin tidak ada air atau air panas misalnya ya. Saya tidak tahu mandi ya. Bagaimana kita punya mandi dulu? Apakah ada solusi yang lain untuk mandi dulu tersebut? Apakah tayamum atau bagaimana? Dan biasanya kemudian jika tidak ada, bagaimana kita sudah mau masuk sholat? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gus Haryadi atas pertanyaannya. Bagaimana kalau kita punya janabah kemudian tidak ada air untuk mandi? Ya, maka solusinya yaitu dengan tayamum. Cuma yang membolehkan tayamum itu ada dua. Yang pertama karena sakit. Udah kompak seluruh dokter, Bapak ini tidak boleh menggunakan air baik wudu maupun mandi. Kenapa? Karena andaikan dipaksakan menggunakan air, maka penyakit yang Bapak derita akan lama sembuhnya, atau akan lebih parah, atau akan stroke. Waduh. Nah, ketika itu kita percaya kepada dokter, karena dokter itu orang-orang yang dididik secara khusus dalam hal ilmu kesehatan. Kita kamu dah kalau masalah kesehatan paham dokter. Satu karena sakit. Kedua, bolehnya tayamum itu karena tidak ada air. Kita udah cari sana kemari udah gak ada air, bahkan sungai pun gak ada airnya. Nah itu boleh kita bertayamum. Adapun tayamum itu adalah bersuci menggunakan debu sebagai pengganti daripada air. Ulangi, tayamum itu adalah bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar dengan menggunakan debu sebagai pengganti dari air. Udah tayamum. Untuk mandi janabah juga tayamum, sama tayamumnya. Jadi bukan bagus karena ini mempunyai janabah nih ya, tayamumnya gulingan tuh. Guling itu bukan begitu. Iya. Jadi tayamumnya persis seperti tayamum untuk menghilangkan hadas kecil. Bahkan yang juga sama, nawaitu tayammum listibahatis sholati. Saya bertayamum listibahatis sholat untuk dapat membolehkan sholat. Itu. Jadi begitu jawabannya. Jadi andai kata Pak Gus punya janabah mau
tidak ada air, cari dulu. Jangan di rumah kita memang betul gak ada air, tapi di rumah tetangga ada nggak boleh. Pakai sapling. Di masjid. Masjid banyak. Jadi insya Allah ada air, kemarin nggak ada air, sampai langsung kopi sampai perang. Ini sebenarnya kalau punya jalan datang ke belum Pak Haji, kasih kita ada, nggak boleh saja. Kecuali tayamumnya karena memang sakit, air banyak tapi sakit, itu boleh menggunakan debu. Jadi tayamum itu bersuci daripada hadas dengan menggunakan debu sebagai pengganti daripada air. Adapun sebabnya karena memang sakit atau karena memang tidak ada air. Karena ini kita tayamum nih, karena nggak ada air, sholat baru 10 rakaat udah hujan, batal itu tayamum. Tayamumnya batal, harus dihentikan sholat, wudhu pakai air hujan. Itu udah cukup? Ya bisa ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanya saya kenalin dulu Pak Kiai. Saya nama Jaya dari Raja Asli, tetangga Ustadz Dinei. Saya mau nanyain masalah mandi junub yang pakai air panas. Itu maksudnya air panas itu kan kita kedinginan, air bukan panas, hangat banget. Begitu pakai mandi air junub itu sah enggak Pak? Masalahnya suka sering juga saya pakai air hangat. Kalau kedinginan pagi musim hujan kita mandi junub itu sah, boleh enggak? Air panas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas pertanyaannya. Bolehkah atau sahkah kalau kita wudhu ataupun mandi wajib dengan menggunakan air panas? Kalau pakai air panas itu jangankan melorot, tapi pada dasarnya boleh dan sah. Cuma wayukroh dimakruhkan kita mandi ataupun berwudu menggunakan air musammas, air yang panas. Itu hukumnya yang panas nih. Sekarang bagaimana kalau udah agak dingin, suap-suap kuku. Kalau apalagi kalau udah adem atau udah suap-suap kuku, maka hilanglah hukum makruhnya. Itu ya. Jadi boleh air matang, itu asalnya air ngegolak. Bagaimana? Dan bahkan bisa jadi haram. Kenapa? Karena membahayakan. Iya, kata Allah dalam Al-Quran, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya, tapi kalau udah suap-suap kuku, hangat, itu boleh dan sah. Yang panas juga boleh, cuma hukumnya makruh. Itu Pak ya. Jadi ada yang disebut dengan istilah air musammas, air yang panas. Akan hilang hukum makruhnya menggunakan air musammas kalau sudah hilang panas, sudah ada, sudah dingin, atau suap-suap kuku lah, bahkan enak itu. Ya, apalagi bapak sering katanya mandi itu dengan pakai air yang suap-suap. Mandi jalan boleh dan sah. Tenang aja, pokoknya itu jawabannya. Ya mesti apa ini? Yang tujuh. Oh, itu
Jamnya mati. Ini yang benar-benar. Motor saya lihat. Udah siang. Udah lama. Banyak seperti ini yang benar-benar. Nah dulu ya. Ya. Demikianlah Bapak Ibu hadirin sekalian, pengajian kita kali ini. Yang terakhir, kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah lapangkan rezeki kita, Allah lapangkan hati kita, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dosa dan kesalahan kakek dan nenek kita, juga dosa dan kesalahan para guru-guru kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan kita semua dikaruniai putra-putri yang saleh dan yang soleh. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ampun dissalati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil tuqa wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli syaqqa wa ahli tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Muttaqin atas selengkapnya mengadakan pengajian di sini. Dan yang terakhir kita baca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.